Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah fala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berusaha menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni seluruh dosa dan menerima seluruh amal. Terlebih lagi kita berada di salah satu bulan yang banyak dilalaikan oleh banyak orang, yang Nabi SAW sudah spill bulan ini, sudah kasih tahu bahwasanya banyak manusia yang akan melalaikan bulan satu ini. Kata Nabi SAW, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Ada bulan yang banyak sekali manusia melalaikannya. Baina Rajab wa Ramadan. Bulan ini terletak antara Rajab dengan Ramadan. Jadi Nabi sudah ngasih tahu nih bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Yaghfulun nasu anhu. Artinya banyak orang melalaikannya. Di antara hikmah atau di antara penyebab mengapa bulan ini dilalaikan adalah karena orang fokusnya udah beda. Setelah selesai Rajab, fokus mereka hamin sekian Ramadan, sehingga dia melalaikan bulan Sya'ban. Dan banyak di antara orang-orang mempersiapkan tarhib Ramadan dan lupa bahwasanya mengoptimalkan Sya'ban bagian dari tarhib bulan Ramadan. Artinya memuliakan, mengisi bulan Sya'ban dengan ibadah merupakan sebaik-baiknya sambutan kepada bulan Ramadan. Dan Nabi SAW katakan, "Wa huwa syahrun turfa'ul a'malu fihi ila rabbil alamin." Bulan tersebut adalah bulan diangkatnya amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sya'ban amalan kita akan diangkat oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi, "Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Dan aku suka ketika amalanku diangkat, aku dalam keadaan puasa. Itulah kenapa Nabi kita SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nabi kita SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyamu syahrin illa Ramadan." Aku tidak pernah melihat Rasul SAW memperbanyak puasa atau puasa dalam satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu illa fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Rasul memperbanyak puasa selain di bulan Sya'ban. Artinya di antara amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah berpuasa, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita SAW ketika bulan Sya'ban. Maka kita ketika ingin mencontoh sunnah beliau, yang kita lakukan adalah meneladani sunnah-sunnah beliau. Di antaranya adalah mempersiapkan puasa supaya tidak kaget. Yang kedua adalah memperbanyak tilawah Quran. Karena bulan Sya'ban adalah syahrul qurra. Ya, yuqal, dikatakan bahwasanya bulan Sya'ban adalah syahrul qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Para salaf itu ketika masuk bulan Sya'ban, mereka sibuk mempersiapkan Al-Quran untuk latihan agar semakin mantap ketika bulan Ramadan. Sebagaimana kita tahu para salaf ketika masuk bulan Sya'ban, mereka menutup toko-toko mereka. Lalu mereka buka Quran, sibuk untuk Al-Quran. Seringkali kita itu tidak bisa tutup toko, tapi juga malah bisa tutup Al-Quran. Harusnya kita tidak bisa tutup toko, tidak bisa libur dari kerjaan. Minimal jangan menyia-nyiakan Al-Quran. Dimulai dari hari-hari ini, agar Ramadan kita itu berbekal. Agar Ramadan kita benar-benar punya strategi. Dan kita bisa menghadapi Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelum-sebelumnya. Dan mudah-mudahan tahun ini masih menjadi Ramadan kita. Allah masih memberikan kita bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Makanya doa tentang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tentu ini doa bukan doa yang main-main. Ini doa yang meminta agar kita bisa dipertemukan kembali ke bulan Ramadan. Sebelum masuk pada kitab yang akan kita bahas, yaitu judulnya adalah Wajaa Syahrul Ramadan. Wajaa Syahrul Ramadan. Dan ini karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullahu ta'ala. Waja'a syahrul Ramadan artinya dan telah datang bulan Ramadan. Tentu waja'a syahrul Ramadan disebutkan ketika Ramadan sudah tiba. Karena ini menggunakan fi'il madhi, waja'a syahrul Ramadan.
sungguh telah datang bulan Ramadan. Sehingga di sini jelas bahwasanya kitab ini ditulis untuk bagaimana kita menyambut ketika Ramadan telah datang. Nah, ini walaupun ditulis sebelumnya, tapi kita jadi tahu ketika Ramadan datang apa yang harus kita siapkan. Jadi dalam menyambut kedatangan Ramadan, kita bahas bekal-bekal menuju bulan-bulan tersebut. Wa jaa syahrul Ramadan, dan tatkala Ramadan itu tiba. Kata jaa, kita tahu bahwa kata jaa itu tiba tapi posisinya masih jauh. Beda dalam kosakata bahasa Arab antara ata dengan jaa. Kalau ata itu sudah dekat, bahkan sudah depan pintu, itu namanya ata. Kalau jaa jauh tapi sudah kelihatan. Jadi kita kayak ngeliat orang dari jauh, lalu kita sebutkan jaa. Dia telah tiba. Dan itu jaa itu berarti baru kelihatan dari jarak jauh, belum dekat. Nah, berarti kata-kata jaa dipilih di sini tidak salah karena maknanya Ramadan sudah dekat. Wa jaa syahrul Ramadan, kita sudah melihat, sudah menghitung mundur datangnya bulan Ramadan. Makanya menggunakan wajah, ya, kata jaa yaji'u, yang mana artinya tiba tapi tibanya belum sampai dalam waktu dekat. Itu yang akan kita baca dari kitab ini insyaallah, dan kitab yang tipis ini akan memberikan kita banyak pelajaran, di antaranya apa yang harus kita persiapkan di bulan Ramadan. Antum nanti akan temukan di kitab ini Syekh Abdul Razak memberikan permisalan-permisalan. Di antara permisalannya adalah Ramadan itu bulan buat ngerem, kata beliau. Ketika kita bisa menahan itu dari subuh sampai maghrib, harusnya kita bisa menahan itu seumur hidup kita, kata beliau. Nanti di antara contohnya adalah nasihat untuk para perokok. Nah, jadi Syekh Abdul Razak kasih nasihat buat para perokok di sini. Nanti ada banyak sekali nasihat-nasihat dari beliau untuk kita semua terkait dengan bulan Ramadan. Sebelum ke situ, Anda pengen nulis dulu bekal Ramadan. Supaya ada gambaran. Oh, ada ini. Dalam menyiapkan bulan Ramadan, kurang lebih kita harus menyiapkan 3 perkara penting, dan ini selalu diulang setiap tahunnya. Tapi kita akan katakan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama adalah muhasabah. Yang kedua adalah mujalasah. Dan yang ketiga adalah mumarasah. Ya, ini 3 kata. Muhasabah, nggak usah diharokatin kan ya? Udah pada jago di sini. Muhasabah, mujalasah, mumarasah. Muhasabah artinya evaluasi, introspeksi. Mujalasah artinya edukasi, belajar. Mumarasah artinya simulasi. Ini kebiasaan antum cek semua kitab. Kita bisa cek semua pembahasan tentang bekal-bekal menuju Ramadan, itu pasti berputar sekitaran 3 perkara ini. Yang pertama soal muhasabah, tentu yang dimuhasabah ada banyak hal, tapi hal yang paling besar adalah dosa yang harus dimuhasabah. Sebab beban terbesar kita adalah dosa. Yang kedua adalah memuhasabah amal lalu. Amal Ramadan lalu. Sebelumnya. Jadi kita muhasabah kegagalan kita, kesalahan kita di Ramadan sebelumnya, dan itu nggak boleh terulang lagi. Itu yang disebut evaluasi. Kita memperbaiki kesalahan lama kita lalu memperbaikinya. Ini dosa sangat penting karena yang membuat tarawih kita cepat pegal adalah dosa kita. Yang membuat tilawah Quran kita cepat ngantuk adalah dosa-dosa kita. Berarti muhasabah sebelum Ramadan penting. Persiapkan diri. Itulah kenapa sebelum Sya'ban ada Rajab, dan Rajab itu bulan haram. Sebagaimana Rajab harusnya bulan istighfar, Sya'ban itu bulan latihan, Ramadan pertandingan. Nah, kita mungkin lupa istighfar di bulan Rajab. Sehingga ketika mau latihan di bulan Sya'ban, ntar dulu deh gitu. Berat. Karena kita nggak istighfar di Rajabnya. Itulah kenapa hikmahnya di antara sebelum datang Ramadan kita lewati 2 bulan dulu. Yang pertama bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Karena Rajab kita istighfar, Sya'ban kita latihan, Ramadan kita pertandingan. Dan orang kalau nggak pemanasan pasti nanti kram dia. Puasa nggak latihan kram, tarawih nggak latihan kram. Jadi makanya ibadah-ibadah kita nggak optimal dari tahun ke tahun. Nah, ini evaluasi amal juga penting karena apa? Dari tahun ke tahun amalannya kan gitu-gitu aja. Sekarang puasa tahun kemarin sama tahun ini kan dari subuh sampai maghrib juga nggak ada perubahan. Yang harus dievaluasi adalah puasa tahun lalu mungkin banyak tidurnya, tahun ini jangan. Puasa tahun lalu banyak bukbernya, tahun ini jangan.
Itu perhitungan-perhitungan kita mulai dievaluasi. Berikutnya edukasi. Apa yang harus diedukasi? Semua ibadah. Selama Ramadan. Artinya ketika kita mau ibadah, semuanya harus diedukasi. Kita tahu bahwa al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Atau kata Ibnu Taimiyah, man faraqad dalil dhalla as-sabil. Barang siapa meninggalkan dalil, dia nggak mau belajar ibadah pakai dalil, maka dia akan tersesat ibadahnya. Orang kalau ibadah tidak buka lagi dalilnya, tidak buka lagi perintah-perintahnya, maka akan tersesat dalam beribadah di dalamnya. Berikutnya tentang simulasi. Simulasi di sini adalah membiasakan diri. Tadi di mukadimah dikatakan Rasul memperbanyak puasa di bulan Sya'ban karena beliau membiasakan dirinya. Dan kenapa disebut Syahrul Qurra? Kenapa disebut para salaf itu sibuk membaca Al-Quran di bulan Sya'ban? Membiasakan diri. Sehingga orang-orang yang terbiasa sebelum Ramadan, maka dia akan biasa ketika bulan Ramadan. Kita tahu para salaf itu ketika masuk bulan Rajab, bahkan mereka itu kata Ibnu Rajab, kanu yad'unallaha sittata ashhurin. Dahulu para salaf itu berdoa 6 bulan lamanya agar mereka sampai ke bulan Ramadan. Jadi persiapannya 6 bulan menuju Ramadan. Dia udah bikin timeline 6 bulan. Apa yang harus saya lakukan menyambut bulan Ramadan. Akhirnya mereka itu sudah evaluasi, sudah mengedukasi dirinya, udah mengsimulasi dirinya. Jadi udah biasa gitu. Ketika masuk Ramadan ya sudah lancar-lancar aja. Kita yang kagetan ini atau muslim kagetan atau bahasanya muslim musiman, yang mana kita itu soleh musiman doang, pasti kaget. Kenapa orang-orang kok bisa ibadahnya luar biasa di bulan Ramadan? Karena latihan. Orang itu biasa karena terbiasa. Berarti pentingnya kita membiasakan diri. Kita tahu banyak sekali misalnya soal Al-Quran. Kenapa sih Al-Imam Syafi'i bisa 60 kali hatam Ramadannya? Sehari 2 kali. Kenapa bisa begitu? Yang nggak usah ditanya. Imam Syafi'i setiap di luar Ramadannya juga biasa baca Quran. Kita lihat misalnya Al-Imam Az-Zuhri. Beliau itu ketika di luar Ramadan, beliau bisa hatam seminggu sekali. Kalau masuk Ramadan wajar nggak bisa 3 hari sekali? Kan normal, seminggu sekali. Ya. Kalau nggak salah di kitab-kitab sebelumnya kita pernah bahas, jangan sampai kita melalui 40 hari dalam hidup kita, kecuali kita membaca Al-Quran. Artinya kalau kita terbiasa seperti itu, setiap 40 hari sekali kita hataman, insya Allah Ramadan mudah bagi kita. Ya, mudah bagi kita untuk mempersiapkan bulan Al-Quran ini, karena kita sudah terbiasa. Dan ini hikmah yang selalu kita bahas menjelang bulan Ramadan adalah, kenapa kok Rasul SAW memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban? Kenapa nggak istirahat aja buat persiapan bulan Ramadan? Ini karena fisik kita itu butuh latihan. Ya, tidak ada kemenangan kecuali dimulai dengan latihan yang intens. Dan sesuatu yang tidak dilatih secara intens, itu pasti tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Karena memang kita ketika bertemu dengan Ramadan yang kesekian kalinya, lama-lama bosan pasti. Dan kalau tidak di-upgrade, tidak di-update semangatnya, rasanya, kayaknya bosan ngadepin Ramadan. Coba tanya diri kita, udah Ramadan keberapa ini dalam hidup kita? Sedangkan Nabi SAW itu mengalami Ramadan, puasa Ramadan cuma 9 kali. Nabi kita SAW cuma 9 kali menemui puasa Ramadan. Oke, Ramadannya kan setiap tahun ada. Puasa Ramadannya, karena puasa Ramadan disyariatkan tahun 2 Hijriah. Nabi wafat tahun 11. Maka dalam hal ini Nabi cuma mengalami kurang lebih 9 kali Ramadan dalam hidupnya. Dan itu menandakan bahwasanya puasa Ramadannya Nabi justru lebih sedikit dari puasa Ramadan kita. Tapi kalau ditanya kualitas ya, kita tahu lah di mana kualitas kita sebenarnya. Itu bekal Ramadan yang bisa kita bahas, yaitu ada 3. Maka kajian ini aja ya, cukup karena sudah bahas bekal Ramadan yang 3 ini. Dan di sini Syekh Abdul Razak menyebut wajah syahrul Ramadan, ketika tiba, lihat. 3-3-nya ini nanti kita akan lihat bagaimana Syekh Abdul Razak menyebutkannya. Di sini beliau membuka biasa dengan muqaddimah alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai selesai. Lalu di pembukaan beliau mengatakan amma ba'd innal ijtima'a li tadzakuri umurid din umuman wa tadzakuri mawasimil khair allati yastaqbiluha al-mu'minun la syakka annahu minal umuril muhimmah allati yanbaghi an tahdha bi'inayatina wa ihtimamina. Ya, beliau mengatakan innal ijtima'a, sesungguhnya perkumpulan litadzakuri umuriddin, untuk saling mengingatkan perkara agama umuman, secara umum, wa tadzakuri mawasimil khair, dan saling mengingatkan tentang musim kebaikan, allati yastaqbiluhal mu'minun, yang mana akan dijumpai oleh orang-orang beriman, la syakka annahu minal umuril muhimmah, tidak diragukan lagi bahwa itu perkara yang penting,
allati yanbaghi, yang mana seharusnya kita semua itu saling tolong-menolong dan memerhatikan perkara ini. Syekh Abdul Razak pengen bilang, duduk ngaji, kajian membahas tentang menyambut Ramadan itu penting. Kenapa? Karena ini termasuk apa? Umuruddin, termasuk mawasimul khair, termasuk musim-musim kebaikan yang kita harus mempersiapkannya. Lima yatarattabu ala dzalika minal awaidil karimah wal khairatil azimah wal manafi'il jammah. Karena apa? Bulan yang akan kita temukan adalah bulan yang mengandung banyak sekali amalan-amalan mulia, kebaikan-kebaikan yang agung, kemanfaatan yang banyak. Al-awaid al-karimah itu kebiasaan yang baik artinya. Al-khairatil azimah itu kebaikan yang agung. Al-manafi' al-jammah kemanfaatan yang berlimpah. Allati la tu'addu wa la tuhsa, yang tidak terhitung, yang tidak terhingga. Waqad jaa fi sahih Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dalam sahih Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ala ashabihi yauman. Nabi pernah keluar menemui para sahabatnya, wa hum julusun fil masjid yatadzakarun, dan para sahabat sedang duduk di masjid sambil saling mengingatkan satu sama lain. Jadi Nabi mendatangi sahabatnya dan para sahabat sedang saling mengingatkan satu sama lain. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW mengatakan, ma ajlasakum, apa sebab kalian duduk-duduk di sini? Itu artinya. Ajlasa itu bukan jalasa ya. Kalau jalasa duduk sendiri. Ajlasa itu sebab yang membuat kita duduk. Jadi ma ajlasakum, apa yang menyebabkan kalian duduk-duduk di sini? Kulna, para sahabat menjawab, jalasna, nah baru jalasna. Kami duduk, natadzakarul Islam wa ma mannallahu alaina bihi. Kami duduk-duduk di sini untuk saling mengingatkan tentang Islam dan apa-apa yang telah Allah berikan kepada kami. Jadi mereka duduk saling nasihati satu sama lain. Faqala alaihi salatu wassalam, Allahumma ajlasakum illa dzalik. Apakah Allah yang menjadi sebab kalian duduk di sini? Jadi bahasa gini, Allah itu, demi Allah, apakah ini yang menyebabkan kalian duduk? Apakah karena Allah kalian duduk di sini? Itu maknanya gitu. Qulna wallahi ma ajlasana illa dzalik. Demi Allah, tidak ada yang membuat kami duduk di sini kecuali sebab tersebut, yaitu saling mengingatkan. Faqala alaihi salatu wassalam, amma wallahi inni lam astahlifkum tuhmatan lakum, walakin atani Jibril anifan fa akhbarani anna Allah yubahi bikum malaikatahu. Kata Nabi SAW, amma wallah, dan demi Allah, inni lam astahlifkum tuhmatan lakum, aku tidak meminta kalian bersumpah sebenarnya karena meragukan kalian gitu. Astahlif itu artinya meminta kalian sumpah. Biasanya gini, kalau kita nggak percaya sama orang, kita nyuruh dia sumpah kan gitu. Sumpah kan gitu ya. Demi apa orang kita nyebutnya gitu. Nah ini di sini para sahabat kayak disuruh sumpah sama Nabi SAW dengan kataan Allah tadi. Para sahabat bilang, wallahi demi Allah. Sehingga kata Nabi, inni lam astahlifkum, aku tidak meminta kalian bersumpah. Tuhmatan lakum, meragukan kalian atau karena meragukan kalian gitu. Jadi tuhmatan di sini adalah hal. Aku tidak mungkin meragukan kalian sehingga nyuruh kalian bersumpah gitu kata Nabi. Walakin akan tapi atani Jibril anifan, Jibril mendatangiku barusan. Fa akhbarani, lalu beliau menyampaikan kepadaku, kata Jibril, annallaha yubahi bikum malaikatahu. Sesungguhnya Allah membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Jadi di sini malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW ngabarin para sahabat ini yang tadi kumpul-kumpul saling mengingatkan satu sama lain tentang Islam, itu dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mukaddimah Syekh Abdul Razak pengen bilang bahwa ini kita duduk-duduk belajar, ngomongin tentang suatu perkara agama, tentang persiapan bulan Ramadan. Ini tuh jangan main-main gitu, karena Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan orang-orang yang saling mengingatkan satu sama lain. Jadi kita dalam posisi yang memang sedang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi isyaratun 'azimah liman akramahu Allah taala wa manna 'alaihi li hifdhi waqtihi fi misli hadhihi al-majalis allati tu'qadu fi buyutillahi allati adzina Allah jalla wa ala an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Kata Syekh Abdul Razak, ini adalah isyarat yang sangat agung di mana Allah memuliakan orang-orang yang selalu menjaga waktunya untuk duduk di majelis-majelis seperti ini. Itu majelis-majelis yang saling mengingatkan di rumah Allah, fi buyutillahi allati adzina Allah jalla wa ala an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Ini berarti pujian bahwa orang-orang yang memanfaatkan waktunya untuk belajar itu orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mislu hadhil majalis, lihat, wa mislu hadhil majalis sa'si, apa harokatnya? Ana tanya nahu nih sini. Wa mislu hadhil majalis sa'si su. Ayo.
Wa mithlu hadhil majalis, ini anak tembak nih. Wa mithlu hadhil majalis mudhafun ilaih, berarti majrur. Wa mithlu hadhil majalisi, wa mithlu hadhil majalisil mubarakati la budda lil muslimi an yusabbira nafsahu, bukan an yasbira, yusabbira. Beda sabara dengan sabbara. Kalau sabara itu sabar pakai hati, sikap. Kalau sabbara sabar dengan kekuatan fisik. Jadi seorang muslim terus sabar, ngapain? Ngaji, duduk, nyatet, harus sabar tuh. Jadi di sini beliau pengen bilang bahwa seperti majelis-majelis ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus berjuang sabar. Dan katanya bukan sabara tapi sabara. Sabara pakai hati, sabar gitu. Itu pakai hati. Kalau sabara nahan ngantuk, sabar. Ya, nyatet, sabar, nggak ngerti-ngerti, sabar. Itu tuh sabar, bagian dari sabar dalam belajar. Yusabbira nafsahu 'alaiha. Kita sabar dalam duduk di majelis-majelis tersebut. Wa an yaqta'a laha min waqtihi hatta yastafida wa yantafi'. Dan dia harus melalui proses waktu yang panjang supaya dia mendapatkan faidah dan mendapatkan manfaat. Wa illa idza kana lahiyan munsarifan munshaghilan mukiban ala umuri dunyah allati la tantahi fala yatahayya'u lahu ma'rifatul khair. Lihat kata Syekh Abdul Razak. Wa illa idza kana lahiyan, kalau orang enggak sabar, terus dia lahian, lalai, malas lah bahasanya, munsarifan, kabur, nggak mau ngaji lagi, pindah pengajian, dimarahin ustadz sekali, pindah ngaji, cari ustadz lain. Munsyagilan, sibuk dengan kesibukannya, alasannya, mukibban ala umuri dunyahu allati la tantahi, yaitu dia disibukkan dengan urusan-urusan dunianya, fala yatahayya lahu ma'rifatul khair, maka dia nggak mungkin dapat kebaikan. Di sini sabar di kajian tuh merupakan ibadah. Dan ini termasuk sabbara, musabarah. Ya, bukan cuma as-sabr tapi al-musabarah. Wa ma'rifatu abwabihi, dan untuk mengenal pintu-pintu kebaikannya. Wa ma'rifatu subulil lati yasilu min khilaliha ilal khair, dan mengetahui jalan-jalan yang dengannya kita bisa sampai kepada kebaikan. Jadi orang ngaji itu untuk dapatkan 3 hal. Sebenarnya tujuannya kebaikannya. Kedua pintunya, ketiga jalannya. Dan kalau kita pertama tidak paham, kita nggak mungkin langsung dapat kebaikannya. Mungkin kita dapat pintunya, atau minimal dapat jalan menuju ke pintu tersebut. Jadi kalau misalnya orang ngaji, dia harus ada di 3 visi ini. Target utamanya adalah al-khair, lalu kita akan melalui abwabnya, dan kita akan melewati subulnya. Untuk dapat subul kadang sebel. Untuk subul sebel kadang-kadang. Untuk mendapatkan subulnya orang nggak sabar. Sehingga orang-orang baru belajar dikit, langsung debat. Live YouTube terus debat. Orang baru ngaji dikit nggak memikirkan proses belajar bertahun-tahun. Bagi mereka belajar lama itu buang-buang waktu. Padahal itu yang disebut sebagai meraih suhul, untuk meraih ma'rifah, meraih abwab supaya kita sampai kepada al-khair. Wa ila ma yurdi Allah tabaraka wa ta'ala, dan kepada apa-apa yang diridhai oleh Allah. Wa fi misli hadhil majalisi, lihat harakatnya, wa fi misli hadhil majalisi, misli majrurun bi isim jar, bi harfi jar, fi hadhil majalisi berarti majrurun bi al-idhafah. Berarti ada 2 di sini. Wa fi mithli hadhil majalisi yatimmu tawjihu wa ta'ti al-maw'izatu wa tahsulu adh-dhikra wa iqadhul qulubi wat tawjihi ila abwabil khair. Fayantafi'un nasu wa yastafiduna fawaida 'azimatan. Ana ulang. Wa fi mithli hadhil majalisi yatimmu at-tawjihu wa ta'ti al-maw'izah wa tahsulu adh-dhikra wa iqadhul qulubi wa iqadhul qulubi wat tawjihu ila abwabil khairi fayantafi'un nasu wa yastafiduna fawaida 'azimatan. Ana kayak ngajar di pondok ini. Kayak lagi ngedikte santri ini rasanya. Jadi di sini wa fi mithli hadhil majalis, dan seperti majelis-majelis ini yatimut tawjih, ya, maka sempurna arahannya. Kita jadi mengarahkan itu dengan sempurna. Wa ta'til mau'izah, dan wasiat nasihat itu sampai dengan tepat. Wa tahsuludz dzikra, dan mendapatkan peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 54.
Saling mengingatkanlah kalian karena mengingatkan itu bermanfaat untuk orang-orang beriman. Ayat 55. Wa tahsuludz dzikra wa iqadzul qulub. Iqadzul qulub apa? Membangunkan hati. Hati yang selama ini tidur dibangunkan dengan nasihat-nasihat ini. Wa taujih, tadi sudah sebut taujih adalah arahan. Ila abwabil khair, arahan menuju pintu kebaikan. Fayantafi'un nas. Akhirnya orang-orang mendapatkan kemanfaatan. Wa yastafiduna, dan mereka mendapatkan faidah. Fawaida azimatan. Itu fawaid yang banyak. Jadi tujuan dari majelis-majelis seperti ini mendatangkan banyak manfaat. Amal mawdu'ul ladzi nahnu bisadadil kalami anhu fahuwa an iqbali syahri Ramadan. Baru masuk ke intinya. Dan tema kita adalah tentang iqbal syahri Ramadan. Di garis bawah itu, iqbal syahri Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Apa bahasa Arabnya menyambut bulan Ramadan? Bisa terhib Ramadan, bisa iqbal syahri Ramadan. Jadi iqbal adalah orang yang selalu menyambut panggilan. Kalau ada orang namanya Iqbal, Allah azan dia nggak nyaut, berarti bukan Iqbal namanya. Idbar namanya dia. Iqbal itu artinya orang yang menyambut panggilan. Ya, Iqbal syahri Ramadan, dia menyambut bulan Ramadan. Wa kama ta'lamun, sebagaimana kalian mengetahuinya, annahu qad baqiya ala dukhuli hadza syahri al-mubaraki ayyamun ma'dudah. Ya. Sebagaimana kalian tahu bahwasanya yang tersisa menjelang bulan Ramadan itu hanya beberapa hari lagi. Sama nggak kayak kita ini? Relate. Jadi ini buku dibahas sebelum Ramadan. Ayyamun ma'dudat. Kurang lebih berapa hari? 23 hari kalau nggak salah. 23 atau 22 hari. Thumma yutillu bi khairatihil amimah wa afdalihil karimah wa barakatihil mutawaliyah. Kemudian setelah beberapa hari ini akhirnya masuklah ke hari penuh dengan kebaikan itu, bi khairatihil amimah. Kebaikan yang sangat berlimpah, wa afdalihil karimah, dan keutamaan yang sangat mulia, wa barakatihil mutawaliyah, dan keberkahan yang datang berturut-turut. Ini Syekh Abdul Razak ngomongnya pakai sajak belakangnya. Jadi bunyinya amimah, karimah, mutawaliyah. Ini disebutkan bahwa maknanya adalah bulan ini akan segera tiba. Fa syahrul ramadhana, ini tentang kaidah. Ramadan dia mudhafun ilaih dari kata syahr. Sehingga syahru ramadhana. Syahru Ramadana. Jadi Ramadana mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan 'anil kasrati li'annahu mamnu'un min as-sarfi. Oh, ini udah lupa nih i'rabnya nih. Syahru Ramadana. Ramadana berarti apa? Mudhafun ilaihi majrurun bil idafah wa alamatu jarrihi al-fathah niyabatan 'anil kasrah li'annahu mamnu'un min as-sarfi. Itu i'rab Ramadan. Fa syahru Ramadana qad aqbala. Bulan Ramadan telah tiba gitu. Akan tiba. Wa iqbaluhu ladal muslimina lahu sya'nun 'azim. Dan menyambut kedatangan bulan Ramadan itu memiliki kedudukan yang agung bagi kaum muslimin. Wa waqa'un kabirun fi nufusihim. Dan posisi yang agung di jiwa-jiwa mereka. Li'annahum yatashawwafuna maji'ahu wa yatatalla'una ila qudumihi wa yatabasharuna inda dunuwihi. Kata beliau, karena kaum muslimin itu mereka benar-benar menantikan kedatangannya. Dan mereka itu sangat senang dengan dekatnya bulan Ramadan. Wa yafrahuna bihi idza dakhala farhan 'aziman. Lima ya'lamunahu an hadzal mausimil 'azimil mubarak minal khairatil 'azimah. Jadi orang-orang muslim itu harusnya senang datang Ramadan, bukan enggak suka, bukan malah malas, bukan ngerasa beban, karena kita tahu itu bulan yang penuh dengan berkah. Wal khasa'is al jalilah, dia punya keutamaan yang mulia. Allati tamayyaza biha hadha syahr wa ikhtassa biha min baini sa'iri syuhur. Karena jelas bulan ini spesial, beda daripada bulan-bulan yang lain. Wa man akramahu Allah jalla wa ala, barang siapa yang Allah muliakan, wa fasaha fi ajalihi, dan diberikan kesempatan hidup. Wa fasaha fi ajali itu maksudnya dikasih jatah hidup lagi. Wa madda fi umrihi, dipanjangkan usianya. Liyasila wa yablugha hadha syahr al-karim fa hadhihi minnatun 'azimatun. Jadi orang yang dikasih usia panjang sampai berjumpa dengan bulan Ramadan itu adalah keutamaan yang luar biasa, nikmat yang agung dari Allah. 'Alal 'abdi liyusharika ahlal Islam, agar kita sebagai orang Islam itu bisa merasakan
bulan yang spesial ini. Kata beliau apa? Agar kita benar-benar merasakan musim yang sangat agung, yang penuh dengan berkah, mausimit ta'ah wal iman, musim penuh dengan ketaatan dan keimanan, wa taqarrub ila rahmani subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya orang Islam itu harus senang ketika datang bulan Ramadan. Dan senangnya itu bukan karena menjadi ladang bisnis. Bukan karena, nanti beliau sebutkan ya di sini. Ada orang sibuk dengan ini, sibuk dengan ini, dijelasin sama beliau. Ada beragam orang nyambut bulan Ramadan, kata Syekh Abdul Razak. Ada yang begini, ada yang begitu. Dan kita diantaranya bakal kesindir sama apa yang beliau sampaikan. Tapi diantara hal tersebut yang penting senang dulu, datang bulan Ramadan itu senang. Jangan justru kita merasa itu beban. Adapun hadis tentang man fariha bidukhuli Ramadan, ya, haramallahu jasadahu 'alan niran, kalau masalah hadisnya gitu. Orang-orang Indonesia tahu hadis ini. Barang siapa senang menyambut bulan Ramadan, maka haram jasadnya dari neraka. Tentu ini hadisnya palsu ya. Ini bukan hadis. Sehingga ada orang-orang yang menyangka bahwa dengan senang saja itu sudah membebaskan dari api neraka. Kayaknya mustahil deh gitu. Cuma senang doang kan. Senang juga harus didasari dengan ketaatan. Iya betul senang itu dapat pahala, tapi bukan berarti apa-apa yang menyebabkan senang itu semata-mata langsung dapat ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jaa fi sunnati shahihah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yubashshiru ashabahu biqudumi hadha syahr. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya tentang datangnya bulan ini. Ini hadis yang sering kita baca berulang-ulang, bahwasanya Nabi SAW itu senang mengabarkan datangnya bulan Ramadan. Pertanyaan saya, sahabat itu tahu nggak bakal datang bulan Ramadan? Sahabat tahu atau tidak Ramadan akan tiba? Kan tahu setelah Syaban pasti Ramadan. Kenapa Nabi harus ngingetin lagi? Ini dari muqaddimah dibilangin sama Syekh Abdul Razak, tazakur, untuk saling mengingatkan. Makanya kenapa orang-orang yang bikin hamin itu kalau tujuan menyambut Ramadan, pahala itu. Kita bikin hamin sekian, sambil kita latihan gitu. Jadi jangan hamin 24, tapi nggak baca Quran, tapi nggak latihan puasa, tapi nggak latihan ibadah, ya sama aja. Jadi kalau bikin kita hitung mundur Ramadan, dengan tujuan itu untuk saling mengingatkan bahwa Ramadan akan segera tiba, pahala itu. Ini berarti motivasi buat para konten-konten ini. Kalau mau bikin hamin silakan, tapi buktikan dengan amalan bahwa kita benar-benar menyambut Ramadan dengan gembira. Faqad jaa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul li ashabihi, "Qad ja'akum Ramadan." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ana mau tanya nih, qad ja'akum artinya Ramadan sudah datang atau belum? Qad ja'akum Ramadan. Dan qad kalau bertemu fi'il madhi artinya pasti. Qad kalau bertemu fi'il madhi artinya pasti. Oke, di sini qad ja'akum Ramadan. Pertanyaannya, Nabi menyampaikan hadis ini Ramadan udah tiba atau belum? Kok pakai qad, pakai fi'il madhi? Kenapa ada qad? Kenapa ada fi'il madhi? Hah? Karena pasti datang. Karena ketika ada fi'il madhi dijumpai dengan kata qad, itu artinya pasti akan terjadi. Jadi di sini seperti apa? Kalimat-kalimat dalam Al-Quran misalnya. Atau misalnya ketika kita qomat, qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Kan sholatnya belum didirikan, tapi sudah disebut qad qamatis shalah. Pasti akan terjadi. Maka kata qad di sini adalah kepastian bahwa Ramadan akan terjadi. Ramadan pasti akan datang kepada kalian, itu kata Nabi. Syahrun mubarak, bulan penuh berkah. Jadi Ramadan di antara sifatnya adalah mubarak. Mubarak artinya adalah penuh dengan berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Di antara keberkahan Ramadan adalah pertama, Allah wajibkan berpuasa di dalamnya. Itu keberkahan itu. Jadi antara keberkahan bulan ini adalah puasa Ramadan full 1 bulan di bulan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah, keberkahan kedua. Jadi hadis ini tuh ketika Nabi bilang syahrun mubarak, mubaraknya itu karena ini. Jadi berkah yang pertama adalah karena puasa Ramadan diwajibkan di dalamnya, 1. Kedua, tuftahu fihi abwabul jannah, karena dibuka pintu-pintu surga. Yang ketiga, tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Yang ke berapa? Keempat ya. 1, 2, 3, 4. Wa tughallu fihi syayatin. Syaitan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ini yang kelima. Di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa terhalang dari kebaikannya, maka dia akan terhalang dari seluruh kebaikan yang ada. Jadi di sini Nabi kita SAW mengatakan Ramadan itu bulan penuh berkah. Apa sih berkahnya? 1, iftaradallahu alaikum siyamahu. 2, tuftahu fihi abwabul jannah. 3, tughlaqu fihi abwabul jahim. 4, tughallu fihi syayatin. Yang kelima, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Jadi kalau ditanya apa keutamaan Ramadan, baca aja hadis ini, selesai. Antum baca hadis ini, selesai keutamaan Ramadan.
Kalau ada yang bertanya, apa sih berkahnya Ramadan? Baca hadis ini sampai selesai. Udah jawabannya itu. Dan closingnya itu menjadi penegasan. Man hurima khairaha. Barang siapa terhalang dari kebaikannya bisa kembali kepada lailah atau kembali kepada mubaraknya ini, keberkahan-keberkahan ini. Karena ha ini di sini kan muannas, kembali kepada khairat, al-barakat. Faqad hurim, maka dia akan terhalang dari kebaikan yang lain. Artinya orang kalau tidak jadi berubah di bulan Ramadan, kalau orang tidak dapat kebaikan bulan Ramadan, maka dia tidak akan dapat kebaikan yang lainnya. Makanya dalam hadis yang lain, ketika Nabi SAW naik ke mimbar di 3 tingkat mimbarnya, ketika Nabi naik ke mimbar tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, hadis tentang Nabi SAW mengatakan apa? Celakalah kalian. Celakalah kalian. Di antaranya salah satunya Nabi mengatakan celakalah kalian man adraka Ramadan, yang bertemu dengan bulan Ramadan, tsumman salakha, kemudian Ramadan pergi darinya dan dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, celaka orang-orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan lalu Ramadan pergi darinya dan dia tidak diampuni dosa-dosanya. Itu yang disebut sebagai man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa terhalang dari kebaikannya, maka dia akan terhalang dari kebaikan yang lain. Ini kalau kajian judulnya cuma man hurima khairaha faqad hurim, habis waktunya. Jadi kata man hurima khairaha itu perkataan yang ijaz. Di antara balaghah hadis Nabi SAW adalah ijaz, ringkas. Jadi kata ini kalau dijabarkan sangat panjang. Nah, berikutnya kata penulis, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, ai inna hadhihi bisyaratun. Ya, ini adalah kabar. Nabi SAW memberikan kabar gembira, tadi sudah kita sebutkan. Wa ikhbar bi amrin azimin tahaqqaqa lakum. Dan ini adalah kabar tentang suatu perkara yang sangat agung yang akan kita jumpai. Wa huwa anna ramadhana qad ja'akum wa antum tatamatta'una bis-sihhati wal afiyah. Dan Ramadan akan tiba kepada kalian sedangkan kalian dalam keadaan sehat dan afiat. Wa tan'imuna bil amni wal imani was salamah wal islam, dan kalian masih merasakan nikmat iman, nikmat aman, nikmat selamat, nikmat Islam. Fa hadza syahrul Ramadan qad ja'akum wa huwa mausimun azim lil iqbali 'ala Allah. Ini adalah bulan Ramadan yang mana merupakan musim yang agung untuk menyambut panggilan Allah. Wa li muhasabatin nafs, yaitu bulan yang tepat untuk memuhasabah diri kita. Wa lil qiyami bi ta'atillah, ya, untuk menunaikan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walil bu'di anil umuri allati harramaha Allah, dan untuk menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Ini pertanyaannya gini. Jadi kita kasih pembahasan di sini, kata Syekh Abdul Razak, Ramadan harusnya berfungsi sebagai apa? Ramadan harusnya berfungsi sebagai apa bagi kita orang muslim? Satu, yang pertama adalah lil iqbali 'ala Allah, untuk membuat kita menyambut panggilan Allah. Ini momen yang tepat. Yang kedua, untuk muhasabah. Ini bulan muhasabah. Yang ketiga, untuk menunaikan ketaatan. Mungkin di luar Ramadan kita susah. Nah, ketika bulan Ramadan kita punya teman untuk beribadah, kita jadi menunaikan ketaatan. Walil bu'di anil umur allati harramaha Allah, dan untuk menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Jadi kalau ada yang nanya, untuk apa Ramadan datang dalam kehidupan kita? 4 inilah jawabannya. Ini 4 jawabannya adalah bagian dari harusnya Ramadan datang untuk kita manfaatkan dan maksimalkan. Ya sama seperti orang gak pernah ke masjidnya bulan Ramadan, maksimalkan momen itu gitu. Gak pernah baca Quran, bacanya cuma Ramadan, ya gak apa-apa, maksimalkan momen itu. Dan itu berarti ada kesempatan dia untuk menjadi lebih baik. Wa fi hadhil kalimah tahrikun lil qulub litastash'ira qimata hadha asy-syahr. Jadi agar kita merasakan kedudukan atau kemuliaan bulan ini gitu. Istasyara itu agar kita merasakan, agar kita jadi punya rasa terhadap bulan ini. Wa 'azima manzilatihi, dan agung kedudukannya. Ai fatahayyau lahu wasta'iddu limaji'ihi wastaqbiluhu bi ahsanil istiqbal wa dhayyifuhu bi ahsanil dhiyafah. Kata Syekh Abdul Razak, seolah-olah ungkapannya jadi gini, ayo kita sambut, ayo kita bersiap-siap untuk kedatangannya. Mari persiapkan sambutan yang terbaik, mari jamu dengan jamuan yang terbaik. Itu kata Syekh Abdul Razak. Fannasu yubashshiru ba'dhum ba'dha biqudumin aw iqbalil umuril muhimmah wal umuril 'azimah liyatahayyau laha wa yasta'iddu. Manusia saling mengingatkan tentang sesuatu yang istimewa di dalam hidupnya gitu. Kalau ada sesuatu yang istimewa pasti kita saling mengingatkan. Kayak inilah, misalnya presiden mau datang ke satu wilayah. Itu pamfletnya 2 minggu sebelum dia datang udah ada itu. Terus masyarakat udah disiapin. Yang lebih kerennya jalan udah dibenerin. Kalau ada presiden, jalan dibenerin, listrik dinyalain.
Ya, bencana dituntasin. Kalau ada presiden mau datang, semua diselesaikan. Artinya apa? Sekarang nih, berarti kalau kita gambarkan sama kedatangan Ramadan seperti kedatangan presiden dalam satu wilayah, apa yang dilakukan? Semua kita selesaikan, keburukan kita selesaikan, kita minta ampunkan, kita bersih. Segala keburukan kita tutupi kan gitu. Kalau datang Ramadan. Dan semua yang ada kita suguhi. Itu bahasanya. Jadi apa yang kita punya kita suguhkan. Kata Syekh Abdul Razak, "Wa syahrul Ramadan dhaifun karim." Bulan Ramadan itu tamu yang mulia. Wa wafidun aziz ala nafsi kulli mu'min. Jadi Ramadan itu adalah tamu terbaik bagi seorang mukmin. Wa kullu mu'minin yafrahu bi hadzal dhaifi farahahu bi a'zami dhaifin wa akrami wafidin alaih. Ana ulang nih, harokatnya harus benar. Wa kullu mu'minin yafrahu bi hadzal dhaif. Bi hadzal dhaifi fa'fu. Bi hadzal dhaifi farahahu bi a'zami dhaifin wa akrami wafidin alaih. Orang mukmin harus senang dengan kedatangan tamu Ramadan ini. Bahkan lebih senang daripada ada tamu yang paling mulia datang. Kayak tadi presiden misalnya. Ramadan harus lebih mulia daripada itu. Kita harus menyambut dia lebih keren lagi daripada menyambut kedatangan orang-orang yang biasa. Ara'aita asy-syakhsa al-karim alladhi yatamatta'u bis-sakha wal-jud wal-badhl wal-'ata' indama yaqdumu 'alaihi dhaifun 'azizul qadar 'aliyul makanah rafi'us sya'n. Kaifa yakunu istiqbaluhu li dhaifin hadha sya'nuh. Ini kata Syekh Abdul Razak ini. Kamu coba perhatikan, kamu pernah lihat gak orang dermawan? Tiba-tiba kedatangan tamu yang dia sangat senangi. Kira-kira apa yang akan dia lakukan? Ini orang dermawan nih, suka ngasih, baik banget kepada semua orang. Tiba-tiba dia punya tamu spesial ke rumahnya. Kira-kira apa yang bakal dihidangkan untuk tamu itu? Sedangkan dia tahu tamu yang datang itu apa? Azizul qadar, mulia kedudukannya, aliyul makanah, tinggi jabatannya, rafi'us sya'an. Dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah. Kaifa yakunu istiqbaluhu li dhaifin hadza sya'nuh. Bagaimana si orang tersebut menyambut kedatangan tamu yang spesial ini? Wa kaifa yakunu farhuhu bi. Bagaimana rasa senangnya kepada tamu tersebut? Wa kaifa takunu dhiyafatuhu lahu. Bagaimana penyambutannya kepada si tamu ini? Misalnya kita orangnya dermawan kepada semua orang gitu. Kepada semua tamu kita baik segala macam. Tiba-tiba yang datang orang tua kita, ibu kita, ini tamu paling spesial dalam hidup kita. Pasti kita menyambutnya dengan lebih spesial daripada yang lainnya. Dan apakah mungkin kita menyambut dengan sambutan yang biasa saja gitu? Pasti kita akan berusaha menyambutnya. Pernah mungkin antum di rumah, tiba-tiba mertua datang ke rumah. Antum lagi berantem sama istri. Kira-kira baikan gak tuh? Pasti bayan dulu, semuanya dirapihin dulu, jangan sampai ada bekas panci nih. Habis timpuk-timpukan, dia diempet-empetin dulu. Muka dirapiin supaya tidak kelihatan habis nangis, tidak kelihatan habis marah. Tiba-tiba ibunya datang. Semua dimanipulasi demi menyambut kedatangan tamu tersebut. Itu baru kedatangan orang biasa. Gimana dengan Ramadan? Harusnya semua bisa kita manipulasi, bahkan kita hapuskan agar kita menyambutnya dengan sangat gembira. Faqauluhu qad ja'akum syahrul Ramadan ay fatahayya'u lidiyafati hadzal dhaif al-aziz wa tahayya'u li ikramihi wa lil qiyam bi haqqihi wa hayyi'u anfusakum lidzalik. Li'annahu kama annahu ya'ti sari'an yadhhabu sari'an. Garis bawah ini. Kama annahu ya'ti sari'an yadhhabu sari'an. Sebagaimana Ramadan itu datang sangat cepat, maka dia pergi juga cepat. Kan tiba-tiba Ramadan lagi ya. Ini kayaknya Ramadan keberapa kita ini? Ketiga ya. Ketiga bagi kita. Tiba-tiba udah mau Ramadan lagi gitu. Nanti ketika sudah selesai udah lebaran lagi gitu. Ini kadang-kadang enggak terasa. Fatahayya'u lahu wa'iddu anfusakum lil qiyami bil a'malil jalilah wa ta'atin nabilah wal ibadatil lati yasurrukum an talqaw rabbakum tabaraka wa ta'ala biha. Kalian berbuat amalan yang nanti kalian akan senang ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan kalian beramal dengan amalan tersebut. Sekarang kita bahas tentang kaifiyah orang-orang menyambut bulan Ramadan. Baik. Kita lanjut lagi tentang kaifiyah istiqbal hadha syahr ya. Kita akan lihat bahwa fayan bagi alal muslim an yuhsin istiqbala syahri Ramadan. Harusnya seorang muslim itu benar-benar menyambut bulan Ramadan dengan baik. Wa huna yatafawatun nasu tafawutan aziman. Di sini manusia itu beragam menyambut Ramadan nih. Fi kaifiyat istiqbali hadzal syahr. Banyak manusia beragam menyambut Ramadan. Semuanya nyambut tapi cara-caranya beragam. Lihat. Fa fi'atun minan nas yastaqbiluna hadzal syahr bil iqbali alal aswaq iqbalan shadidan. Liyashtaru asnafal at'imah wa anwa'al ma'kulat wa atayibal mata'imi. Kata Syekh Abdul Razak, sebagian golongan itu ada yang menyambut Ramadan dengan menyambutnya di pasar, di mall, iqbalan syadidan, dengan sambutan yang luar biasa, antusias. Liyashtaru asnafal at'imah, untuk membeli beragam makanan.
wa anwa'al ma'kulat, berapa jenis makanan-makanan, wa atayyibal mata'im, dan makanan-makanan yang terbaik. Coba antum lihat, H-1 menjelang Ramadan pasar itu penuh. Rame pasar itu. Dan orang-orang memakluminya. Oh, ini mau Ramadan. Jadi orang-orang pada beli makanan. Itu orang-orang menyambut, mereka mengumpulkan banyak makanan di rumah. Apa kata Syekh Abdul Razak? Fayatasabaquna 'alal aswaq wa yashtaruna at'imatan wa ma'kulatin bikimmiyatin ha'ilah. Mereka berlomba-lomba ke pasar lalu membeli makanan, membeli menu-menu makanan yang banyak, bikimmiyatin ha'ilah, dengan jumlah yang banyak. Kimia itu maksudnya dengan jumlah. Ha'ilat artinya dengan jumlah yang banyak. Wa ka'annahum yastakbiluna syahra aklin wa syurbin wa tanawulin lit-ta'am. Kata Syekh Abdul Razak, seolah-olah mereka itu sedang menyambut bulan makan dan bulan minum. Bulan untuk memperbanyak makanan, kata beliau. Ngapain gitu ya? Kenapa kita nyambut dengan begitunya? Kadang-kadang kita nggak terasa juga gitu. Entah mungkin kalau niat kita untuk nyiapin sahur, nyiapin buka dan lain-lain masih normal. Kadang-kadang tadi mungah itu ya, munggahan itu. Orang kalau munggahan itu makannya Masya Allah. Pengalaman ketika munggahan itu nyari restoran susah. Semua udah di-book, full book. Datang restoran ini full book semuanya. Ternyata semua orang munggahan di restoran itu. Mereka harus makan-makan. Apa ketika ditanya kenapa begini? Karena besok siang nggak bisa makan siang lagi gitu. Ternyata remeh. Bulan Ramadan dianggap sebagai bulan makan aja gitu. Lain yang ditegur sama Syekh Abdul Razak. Fayashtaruna syira'an mutazayidan hatta inna at-tasawwuqa wa syira'al at'imah yazidu fi Ramadan inda katsirin minal usar an hajatihim wa kifayatihim. Sampai kita lihat kata Syekh Abdul Razak, kita itu jadi orang lebih konsumtif di bulan Ramadan. Kita tuh jadi banyak jajan di bulan Ramadan dengan di luar kapasitas kita gitu. Sampai kata beliau inda katsirin minal usar, di banyak keluarga itu malah pengeluaran jadi lebih besar, an hajatihim, lebih besar dari hajat mereka, wa kifayatihim, dari kemampuan mereka. Coba antum hitung-hitung aja, budget Ramadan lebih besar daripada budget non Ramadan. Kok bisa ya gitu? Kadang-kadang kalau dipikir Ramadan kan nggak makan siang, nggak makan pagi gitu. Tapi kok pengeluaran lebih banyak daripada bulan biasanya? Itu karena kita menyambutnya dengan makan-makan tadi. Banyak begitu makanan di dalam rumah kita. Walihada ba'duhum wala siyama ahlal israf tajiduhu yubadzir tabdziran masyinan. Kita lihat orang-orang yang berlebih-lebihan ini pasti mereka akan mubadzir. Di bulan Ramadan kadang-kadang jadi bulan-bulan buang-buang makanan. Nih, kekenyangan pas buka udah nggak bisa makan di sahur, akhirnya dibuang, akhirnya terjadilah mubadzir. Wa yadha'u ala ma'idatihi wa sufratihi anwa'an katsiratan minal at'imah thumma la ya'kulu minha illa syai'an qalilan fa hadha qismun minan nas. Kata beliau kita beli makanan banyak lalu kita taruh di atas meja makan kita, tapi yang kita bisa makan cuma sedikit. Jadi sebenarnya Ramadan itu mengajarkan kita menahan nafsu. Ketika kita mampu membeli sekian banyak makanan, sebenarnya yang bisa kita dapatkan cuma sedikit. Kayak kita kalau buka puasa itu beragam aneka makanan terkumpul. Baik yang gorengannya, yang manisnya, yang ininya lengkap. Tapi ketika buka segelas air kurma kenyang. Sisanya ternyata nggak dimakan. Atau bahkan biasanya hari pertama itu manusia paling berat sholat taraweh itu. Karena berat perutnya. Numpuk di perutnya semua makanan. Wah, namanya puasa balas dendam dia. Dia habisin semuanya, nggak kuat, begah, akhirnya tarawehnya juga nggak kuat panjang. Yang dimarahin imamnya. Padahal dia yang banyak makan. Nah itu diantara jenis golongannya adalah mereka golongan yang menyambut Ramadan dengan makanan. Jadi golongan orang-orang menyambut Ramadan itu menjadi bulan makan-makan. Ini yang salah. Ini baru Sya'ban ini, pasti grup-grup udah nanya, Ramadan tanggal berapa bukber? Ramadan tanggal berapa? Ya kan ini belum, padahal baru Sya'ban. Artinya kita menyambut bulan Ramadan untuk makan-makan. Untuk makan-makan. Dan itu kesalahan tentu. Ini bukan menyambut yang benar. Justru Nabi Sya'ban menyambut Ramadan dengan apa? Puasa. Jadi kita tuh gini, kita itu bukan latihan puasa, latihan buka. Kita nih nggak latihan puasa. Kalau latihan buka iya, udah beli dari sekarang kolaknya. Ini sirupnya udah beli. Itu latihan bukanya, tapi latihan puasanya enggak. Karena kita benar-benar latihan puasa. Di sini golongan kedua, waqismun akhar. Idza aqbala syahr Ramadan, hayya'u li anfusihim adawatil la'bi wal lahwi wad dhaya'. Ini tadi Nabi bilang. Orang menyambut bulan Ramadan dengan beraneka ragaman, mainan-mainan, kesia-siaan atau hal-hal yang bisa membuang-buang waktu. Adawatil la'ib artinya main-mainan ya. Misalnya kalau dulu kita masih kecil itu mau datang bulan Ramadan beli monopoli itu. Nah, dulu waktu kecil beli monopoli supaya atau misalnya dulu ngewarnain gitu ya. Dulu kita kecil tuh kayak gitu, ngewarnain apa, pokoknya cari-cari supaya Ramadannya nggak pengen makan dan dialihkan dengan itu. Sekarang kan udah beda lah gitu.
Kalau orang-orang sekarang misalnya, oke, biar Ramadan kuat kita download PUBG misalnya. Sama aja, orang menghabiskan waktu untuk main game itu keliru. Waddoya, dan halal yang kesia-siaan. Tadi contohnya, bukber ngabuburit tadi. Bukberan itu termasuk doya, termasuk membuang-buang waktu. Wahayya'u lianfusihim umuran yushghiluna biha. Dia akhirnya melakukan perkara-perkara yang menyibukkan dirinya, yushghiluna biha awqatahum as-saminah fi syahri Ramadan fi daya'in wa hadrin lil awqati fi ma la faidata fihi bal fi katsirin minal ahyan fi ma fihi madarratun muhaqqaqatun. Kata beliau, bahkan kita itu bukan hanya menghabiskan dengan kesia-siaan, tapi menghabiskan dengan sesuatu yang justru bertolak belakang dengan kebaikan. Contoh kayak tadi misalnya, ngabuburit atau reunian. Reunian kan pasti banyak maksiat yang terjadi di sana. CLBK lah. Ya, reunian itu ada CLBK-nya, ada lain-lainnya, gibahnya, ada tafakhurnya, ada lain-lainnya, banyak. Ada maksiat-maksiat. Dan dia sudah ngetek tanggal-tanggalnya. Antum kalau temukan orang sekarang ditanya tanggal berapa yang kosong buat reunian dan nggak ada, itu gila sih itu orang. 30 hari, 29 buat bukber. Dihabiskan 29 buat bukber. Ada orang yang sibuk banget loh. Tanggal segini bisa nggak ketemu? Oh nggak bisa, saya ada jadwal bukber. Besok nggak bisa, saya ada jadwal bukber. Besok saya nih. Subhanallah. Kalau kita habiskan dengan waktu-waktu kayak gini, ini buang-buang waktu ini. Jadi mulai sekarang, Ramadan kali ini, kalau bisa kosongin jadwal reunian. Nggak perlu ada reunian. Ustaz, kalau nggak reuni, nggak ada silaturahim. Belajar lagi tentang bab silaturahim. Itu bukan orang-orang yang harus kita silahkan rahimnya. Tidak perlu kita silah rahimnya. Karena mereka bukan termasuk alul arham yang kita harus datangi. Ya. Wa hunaka akharun. Tadi golongan kedua berarti mereka sibuk untuk halal yang sia-sia. Ya, dulu kita pas kecil wajar lah. Atau anak-anak kita arahkan begitu nggak apa-apa lah. Mereka masih belajar. Nah, orang tuanya yang digituin kan aneh. Ya, bikin mainan-mainan yang bikin dia lalai itu aneh. Wa hunaka akharuna manna Allahu azza wa jalla alaihim bi taufiqihi wa kalaihim. Wa kalla'ahum bi ri'ayatihi wa hatahum subhanahu wa ta'ala bi inayatihi fa akhadhu yuhayyi'una anfusahum li Ramadan. Inilah orang-orang yang disebut mereka mempersiapkan Ramadan dengan sempurna. Golongan ini yang ketiga ini adalah golongan yang sempurna menyiapkan bulan Ramadan. Ngapain mereka? Fatajidu ahaduhum tuksiru amamahu al-khawatir. Jadi orang-orang seperti ini tuh kayak melihat target-target gitu. Jadi ketika dia menyebut bulan Ramadan, di kepalanya itu target semua isinya. Wa taduru fi khaladihi sunufun katsiratun minal khairat. Yang dia catat tuh timeline kebaikan itu. Dia sudah punya jadwal, sudah punya timeline di bulan Ramadan harus ngapain aja. Fayabda yurattibu lil Qur'ani waqtan wa li dzikrillahi waqtan wa li qiyamil laili waqtan wa li musa'adatil muhtajina waqtan wa lil badli waqtan wa li majalisil ilmi waqtan fatatazahamu alaihi. Kata beliau itu orang-orang yang seperti ini dia sudah mulai mengatur, manage waktunya. Sudah sediakan waktu baca Qur'annya sekian, waktu zikirnya sekian, qiyamul lail sekian, buat bersedekah sekian, bahkan buat majelis ilmu juga sekian. Sudah ditulis. Coba kita pernah nggak bikin timeline Ramadan? Mungkin orang bikin timeline hataman Quran misalnya. Itu juga bagus. Dia bikin catatan. Misalnya saya target 1 bulan ini hatam sekali misalnya. Berarti kan sehari minimal harus 1 juz. 1 juz itu 20 halaman. Lalu dia bikin bagi-bagi part. Setiap waktu sholat 5 halaman sampai 20. Itu juga cara manage yang baik. Dan itu jangan sampai dari tahun ke tahun cuma targetnya itu aja. Kita harus maju targetnya. Tahun kemarin hatam berapa kali, tahun ini di atasnya. Atau minimal jangan lihat kuantitas, tapi lihat kualitas. Tahun kemarin hatam 10, tahun ini nggak mesti 20. Tapi tahun ini 10 berdasar sama dengan memperbanyak tafsirnya misalnya. Atau tadabburnya. Jadi ada kualitas yang baru di di posisi Ramadan kali ini. Itu yang harus difikirkan gimana caranya kita benar-benar mempersiapkan bulan Ramadan. Wa ba'dun nasi yara anna syahra yadhiqu alaihi indahu masyari'u katsirah wa a'malun 'adidah wa majalatun wasi'ah lil qiyam bi ta'atillah tabaraka wa ta'ala. Lakinna asy-syahra yadhiqu alaihi wa la yattasi'u lima indahu min abwabil khair. Kata beliau ada juga yang sibuk banget dengan kerjaannya. Jadi udah berapa golongan tuh? 4 sekarang. Yang 4 sibuk sama kerjaannya. Dia benar-benar ngambil kesempatan Ramadan tuh buat nyari sampingan sehingga benar-benar uang semua isinya. Dia nggak sempat ibadah. Nanti mungkin pernah melihat orang yang di bulan Ramadan itu ladang bisnisnya gitu. Dan dia habiskan waktu Ramadan untuk bisnis karena dia kaya di bulan Ramadan saja misalnya. Sehingga sibuk dari ibadah-ibadahnya. Ini golongan yang keempat ini. Lakinna syahra yadhiqu alaihi
Padahal bulan Ramadan itu sangat sangat sempit untuk dia. Dan dia sebenarnya nggak punya kesempatan lain untuk itu. Terakhir, golongan yang terakhir yang disebutkan Syekh Abdul Razak yang kelima adalah wa hunaka unasun yata'amaluna ma'a syahri Ramadan ta'amulahum ma'a kulli syahrin fayamdi alaihi syahru Ramadan kama tamdi alaihim baqiyatas syuhur. Jadi golongan yang kelima adalah orang yang menyambut Ramadan, melewati Ramadan sebagaimana bulan yang lainnya. Jadi disamakan. Kayak kita lewat biasa aja gitu. Bangun setiap hari jam 7 ya, bangun jam 7 juga setiap harinya gitu. Setiap hari begini, maka Ramadan juga ikut begitu. Dan ini berarti mereka tidak membedakan mana bulan spesial, mana bulan yang sama aja seperti bulan-bulan yang lain. Hatta innal lailata allati jaa fil Qur'an anna khairun min alfi syahr. Bahkan di Lailatul Qadar mereka malah biasa aja. Tamdi ala katsirin minan nasi mudiyya sairil layali. Ya, bahkan malam ini lewat gitu aja gitu. Banyak orang nggak peduli sama Lailatul Qadar. Bahkan kalau antum lihat Lailatul Qadar mayoritas orang tuh di mall beli baju lebaran. Ya, atau sibuk scroll TikTok sama Shopee. Dia cek baju lebaran di itu, udah mepet-mepet. Orang nyiapin Lailatul Qadar, dia malah sibuk untuk menyiapkan baju lebaran. Kita memang sama-sama zikir. Yang satu zikir begini, yang satu zikirnya begini. Sama-sama zikir. Dia memang sama-sama zikir, tapi beda pahalanya. Wa hadhihi khasaratun fadihah. Ini adalah kerugian yang amat merugikan. Wa ghabanun bayyin, dan kebodohan yang jelas. Lihat bagaimana disebut yarhamukallah. Bagaimana disebut sebagai ghaban. Ghaban itu bodoh, ya. Ini merupakan kebodohan yang jelas. Wa ihdarun lima la yaliqu bil muslim an yuhdirahu wa an yudayyahu. Wa li hadha yanbaghi 'ala al muslim an yuhsina istiqbal hadha syahr wa an yuhsina diyafatahu wa an yuhayyi'aha nafsahu li an yakuna min ahli hadha syahr sidqan wa haqqan. Ini yang disebutkan bahwa kata penulis ada 5 golongan tadi dalam menyambut Ramadan, dan yang dibilang benar itu golongan keberapa? Ketiga. Di golongan yang pertama apa? Orang yang sibuk sama pasar makanan. Dia menjadikan Ramadan itu bulan makan-makan, bulan kuliner. Yang kedua, sibuk sia-siaan. Dia ngumpulin kegiatan-kegiatan yang gak ada manfaatnya, atau tadi bukber, reunian dan lain-lain yang gak ada gunanya. Yang ketiga barulah orang-orang yang mulai memanage waktunya untuk beribadah. Dia udah punya timing untuk ibadahnya. Yang keempat adalah golongan yang biasa aja. Yang keempat apa? Sibuk sama kerjaan dulu. Yang keempat adalah sibuk sama kerjaannya. Akhirnya dia benar-benar habis waktunya untuk mengambil job desk, side job dan lain-lain. Nah, itu berarti dia menghabiskan waktunya. Makanya kalau ada kantor kerjaan yang 10 hari terakhir sudah diliburin, bersyukurlah. Kantornya sudah bilang libur 10 hari terakhir, udah kamu itikaf sana, libur kantornya. Itu nikmat. Nah, itu nikmat sekali. Itu tempat anak kerja begitu sekarang. Alhamdulillah. Jadi dia bilang pokoknya 10 hari terakhir semuanya libur. Saya tanya target Ramadan sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 20. Habis itu suruh itikaf semuanya. Karena apa? Karena bosnya itu itikaf juga di masjid 10 hari. Jadi karyawannya semuanya disuruh itikaf. Semuanya disuruh libur 10 hari terakhir. Ini nikmat, subhanallah. Ini adalah kenikmatan yang Allah kasih. Yang terakhir adalah orang yang menganggap Ramadan itu kayak bulan-bulan biasanya. Itu nggak boleh. Itu orang-orang yang salah dalam menyambut bulan Ramadan. Kita harus menjadi orang-orang yang menyambut dengan cara yang benar. Apalagi sekarang Ramadan, orang yang difikirin tuh THR-nya dan seterusnya. Sehingga harusnya kalau misalnya dia ingin meraih THR manusia, dia harus lebih besar meraih THR dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.